Perkenalkan, nama saya Agnes Tesalonika Birahim dengan nomor induk mahasiswa 19051017. Semester 3 Fakultas Hukum Universitas Katolik de la Salle Manado. Video ini dibuat untuk pemenuhan atau penyempurnaan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengajar Seriki Wawarga SHMH. Di video ini saya akan membahas mengenai subjek-subjek yang ada pada hukum internasional. Hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional atau segala sesuatu menurut hukum yang dianggap memiliki kepribadian hukum dan oleh karena itu mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum. Subjek-subjek yang ada pada hukum internasional, yang pertama negara, yang kedua tahta suci, yang ketiga palang merah internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima orang perorangan atau individu, dan yang keenam pemberontak dan pihak dalam sengketa. Alasan saya mengambil topik pembahasan ini adalah supaya kita lebih memahami kembali mengenai materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Dan selain itu juga, materi ini sangat penting dalam kita mengikuti perkuliahan terutama di bidang hukum internasional. Hukum internasional sebagai salah satu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara. Lahir dengan kelahiran masyarakat Indonesia yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sekarang saya akan membahas satu persatu mengenai subjek-subjek yang ada di hukum internasional, dan pembahasan kali ini saya mengambil kutipan melalui buku Pengantar Hukum Internasional yang ditulis oleh Mokhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus. Subjek yang pertama yaitu negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Dalam suatu negara federal yang menjadi pengembangan hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Akan tetapi, konstitusi federal memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal. Misalnya, konstitusi USSR memungkinkan dalam batasan-batasan tertentu negara bagian seperti Rusia dan Ukraina mengadakan hubungan luar negeri sendiri di samping USSR. Dalam golongan negara ini dapat dimasukkan suatu gejala yang khas, yaitu dominion dalam rangka British Commonwealth, walaupun secara resmi dikepalai oleh seorang gubernur jenderal sebagai wakil ratu atau raja. Inggris yang menjadi kepala Commonwealth secara praktis atau dominion punya kedudukan dalam hukum internasional, dan karenanya menjalankan hubungan internasional secara bebas seperti suatu negara berdaulat penuh lainnya lepas dari Inggris. Contohnya dominion demikian pada masa kini ialah Australia. Subjek hukum internasional yang kedua adalah tata suci. Tata suci atau Vatikan merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Tata suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Dalam kategori yang sama juga, yaitu subjek hukum internasional karena sejarah,
Walaupun dalam arti yang jauh lebih terbatas, dapat pula disebut suatu satuan yang bernama Order of the Knights of the Malta. Himpunan hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai salah satu objek hukum yang terbatas karena lahir dari sejarah. Walaupun kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang, sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Subjek hukum internasional yang keempat adalah organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Buruh Indonesia atau ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional. Setidak-tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumber dari konvensi internasional. Subjek hukum internasional yang kelima adalah individu atau orang perorangan. Perkembangan pengertian individu sebagai subjek hukum internasional dari beberapa ketentuan di atas yang bertujuan untuk melindungi hak minoritas ialah keputusan Mahkamah Internasional Permanen. Dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Densing, dalam perkara ini diputuskan oleh Mahkamah bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional. Artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Subjek hukum internasional yang terakhir atau yang keenam adalah pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Akhir-akhir ini timbul perkembangan baru yang walaupun mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang, memiliki ciri lain yang khas, yakni pengakuan terhadap gerakan pembebasan seperti gerakan pembebasan Palestina. Kelainan itu karena pengakuan gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi yang baru dan yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan oleh pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti yang pertama, hak menentukan nasib sendiri, yang kedua, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan yang terakhir, hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Walaupun pada prinsipnya konsepsi demikian sebagai konsekuensi dari perjuangan anti-kolonialisme dapat diterima bahwa patut mendapat dukungan sepenuhnya. Kesimpulan tentang pembahasan mengenai subjek-subjek hukum internasional ini adalah kesimpulannya dari hasil penjelasan kembali atau review ini, semoga para penonton atau penikmat video ini dapat mengerti dan memahami mengenai materi tentang hukum internasional, terlebih kepada subjek-subjek yang ada dalam hukum internasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata yang menyakiti hati para penonton.
Terima kasih.